hala hey, hiding hala hala hiding, hiding hala hala hiding, wajalala ha. Dengan perasaan amat girang ia memeluk ayahnya. Pada malam itu terjadi dua peristiwa besar yang jadi headline koran-koran penerbitan pagi keesokan harinya. Dua pejabat tinggi, Joyo Sukarto dan Sumarta yang bekerja pada kantor yang sama, telah mati malam itu dengan cara yang amat mengherankan. Tetapi, bukan cara yang pertama kali terjadi di Jakarta. Tubuh kedua orang yang tinggal berjauhan itu telah dikoyak-koyak. Binatang yang membunuhnya pasti harimau. Muka kedua korban tidak dijamah oleh binatang itu. Beberapa hari yang lalu Dukun Dolah mati dengan cara yang sama. Kemudian tersiarlah dari mulut ke mulut bahwa kedua pejabat ini ada hubungan dengan dukun yang mati itu. Hubungan dan cara mati yang sama membuat orang mengambil kesimpulan bahwa ketiga orang ini bersekongkol melakukan kejahatan dan dibunuh oleh binatang atau makhluk yang sama. Teringatlah mereka semua pada manusia harimau yang pernah mengganas di beberapa bagian Jakarta. Makhluk aneh, harimau, bermuka manusia yang tidak mau sembarang ia bunuh. Ia pilih mangsanya dengan tepat, yang tidak punya dosa atau niat jahat terhadap dirinya tidak pernah diganggu. Rasa takut menjalari pikiran orang-orang yang punya kesalahan, yang tidak diketahui orang ramai tetapi mungkin diketahui oleh sang manusia harimau yang mengetahui segala-galanya dan bisa membunuh di mana saja dan kapan saja dia mau. Orang ingat kembali bagaimana ia masuk kantor polisi melalui petugas-petugas yang sedang jaga, tetapi tidak melihat dirinya. Makhluk ini tidak takut pada siapapun dan belum terlawan oleh orang hebat yang manapun. Banyak dukun terkenal jadi cemas apakah mereka akan mengalami nasib seperti Dukun Dolah. Berita lain yang tak kalah besarnya adalah kematian Afandi. Bukan dikoyak harimau, tetapi menghabisi nyawanya dengan sepucuk pistol yang ditembakkan ke pelipisnya. Dari pelipis kanan, tembus melalui pelipis kiri. Ia orang terkenal di antara para pedagang. Karena ia pengusaha yang ulet rajin dan banyak berhasil. Terkenal pula sebagai duda yang sejak kematian istrinya 6 tahun yang lalu tidak pernah kawin lagi. Pun tidak pernah kedengaran ada main di luar atau punya simpanan seperti sementara orang kaya zaman kini. Kaya melalui usaha halal atau kedudukan yang empuk. Ia tinggal berdua saja dengan anaknya, Sagita yang cantik, yang amat manja dan dimanjakan. Seluruh kasih sayang ayah ini tumpah kepada anak tunggalnya. Tidak terlalu banyak orang yang tahu bahwa Afandi mempunyai ilmu yang luar biasa. Ilmu hitam paduan barat dan timur. Ia hanya mau menolong orang-orang yang benar-benar berduit atau sahabat akrabnya. Sebelum ditolong harus bersumpah untuk merahasiakan bantuannya. Harus tutup mulut kalau berani buka rahasia kepada orang lain sehingga dirinya jadi buah bibir. Maka ia akan mengirim mayat untuk mencabut nyawa si pelanggar sumpah. Ada 2 orang yang telah dipindahkannya ke neraka melalui mayat piaraannya, yang tunduk pada semua perintahnya. Seperti Musa yang hanya dapat ditundukkan Datuan Nan Kuniang Raja di antara semua mayat yang bangkit atau dicuri dari kuburnya. Mengapa Afandi yang terkenal baik hati dan hidup bahagia itu sampai bunuh diri? Para petugas kepolisian tidak bisa mendapat motifnya. Ia tidak punya hubungan rekeningnya di 2 buah bank, menunjukkan saldo lebih yang cukup besar. Sagita yang dimintai keterangan oleh polisi juga tidak bisa memberi petunjuk ke arah pembongkaran bunuh diri yang misterius itu. Polisi tidak mendesak dirinya karena mereka dan semua sah. Abad Afandi tahu bahwa anak ini sayang sekali kepada ayahnya. Baginya Afandi adalah ayah, sekaligus ibu. Dalam memberikan keterangan Sagita bicara terputus-putus, penuh kesedihan. Ia tidak melihat kelainan apapun pada diri ayahnya pada hari-hari menjelang peristiwa yang amat menimpa hatinya. Polisi dapat mengerti, begitu juga sahabat-sahabat ayahnya. Kini ia sebatang kara kehilangan orang yang paling dicintainya di permukaan bumi ini.
Hanya satu yang tidak diceritakannya yaitu tentang Erwin. Menceritakan itu berarti membuka rahasia ayahnya bahwa ia menjalankan praktek ilmu hitam. Lebih daripada itu lagi bahwa ayahnya telah membuat gila seorang gadis bernama Amalia, yang akan terus gila menjelang kematiannya kalau fotonya tidak dikeluarkan dari tempatnya. Ditanam, kedatangan Erwin yang juga dukun telah menyebabkan rahasia kejahatan ayahnya terbuka. Kejahatan yang tadinya tidak pernah diketahuinya. Kenyataan yang begitu pahit membuat ia merasa malu dan sedih. Avandi dapat memahami pukulan batin yang diderita anaknya. Ia juga merasakan bahwa ia kehilangan satu-satunya kasih sayang yang amat dibutuhkannya di atas dunia ini. Bahwa hidup jadi tiada punya arti lagi. Jika hidup sudah tidak ada artinya maka jalan terbaik adalah meninggalkan dunia ini. Mati. Kalau hanya melarikan diri maka rasa dosa akan selalu mengejar ketenteraman jiwa dan perasaan tidak akan pernah ada lagi. Sagita juga tidak pernah mengungkapkan sepucuk surat yang ditinggalkan ayahnya. Di dalam surat singkat itu Avandi mohon maaf kepada anaknya mengatakan bahwa jalan yang diambilnya bukan yang terbaik bagi Sagita tetapi terbaik bagi dirinya. Ia akui bahwa perbuatannya sangat pengecut dan egois. Ia ingin lekas menghadapi pengadilan di akhirat. Kalimat terakhirnya berbunyi, "Relakan ayah pergi anakku. Tersayang, maafkan ayah yang telah membuat dosa tetapi anakku kau harus turut memikul deritanya." Erwin sendiri amat terkejut membaca berita tentang Avandi. Ia sama sekali tidak menduga bahwa orang terpelajar dan ahli ilmu hitam itu akan menghukum dirinya dengan cara yang begitu mengerikan. Perbuatan pengecut memang tetapi juga membuktikan bahwa ia bersedia memikul resiko atas kejahatannya. Manusia harimau itu pergi ke rumah Avandi untuk menyatakan belasungkawa kepada Sagita. Ia terlibat langsung dalam peristiwa ini. "Aku menyesal sekali Sagita," katanya. Ia dapat merasakan betapa sedih hati gadis yang tinggal seorang diri saja sekarang. "Terima kasih kau datang tetapi jangan sesali dirimu, kau tidak bersalah," kata Sagita. Ia memberikan satu amplop kecil yang berada di dalam amplop surat untuk dirinya sendiri. Erwin turut ke pemakaman banyak orang besar hadir begitu pula orang kaya. Iringan mobil tak kurang dari 1/2 kilo panjangnya. Tiba di gubuknya ia baca surat dari orang yang telah tiada itu. Ia hanya mengatakan bahwa yang membayar dirinya seorang bernama Jufri masih famili Maskun. Ia merasa dirinya terlalu kejam dan hina oleh karenanya harus berhenti hidup. Jufri, jadi Amalia dianiaya oleh familinya sendiri. Maskun dulu mati-matian mengatakan bahwa yang menyuruh bikin gila anaknya pasti Syarif. Inilah buruk dan jahatnya praduga. Keesokan harinya Erwin pergi ke rumah Maskun, mengatakan kepadanya bahwa yang menjahili adalah Jufri yang masih keluarga Maskun sendiri. Ayah Amalia mendengarkan tetapi dia tidak merasa penting lagi. Siapa yang pegang peranan dalam membuat gila anaknya? Yang amat menyakitkan hatinya sekarang adalah Erwin, dukun sialan, yang membuat anaknya kini tergila-gila padanya. Orang yang dapat bersandiwara itu meminta dengan sangat supaya Erwin suka makan bersama sebagai tanda kekeluargaan di antara mereka. Si dukun dan manusia harimau menerima ajakan. Amalia tidak mau ketinggalan mau turut makan bersama. Ia terus melemparkan kata-kata penuh makna kepada Erwin membuat tambah panas hati Maskun. Erwin sendiri merasa tidak senang dan tenang karena bisa jadi orang tua Amalia menduga bahwa ia mengguna-gunai gadis itu supaya terpikat. "Aku mau mengajak Bang Erwin nonton malam ini, boleh ya, Ayah?" katanya kepada ayahnya. Hati Maskun bertambah panas, tetapi ia masih dapat menyembunyikannya di balik sebuah senyuman pemain watak. Kurang ajar anak yang baru sembuh dari penyakit gila itu sekarang menjadi lebih gila dengan memanggil abang kepada sang dukun. Makanan sudah dihidangkan di atas meja. Hati Maskun berdebar-debar. Erwin sendiri tidak tenteram dan Amalia terus bicara. Juariah, lebih banyak diam tidak menanggapi. Hati Maskun cemas, jantungnya berbunyi keras rasanya ketika
Erwin mengangkat gelas untuk minum. Ketika hampir sampai di bibir, mendadak gelas itu pecah membasahi baju dan celananya. Pakaian yang kena minuman itu mengepulkan asap padahal minuman itu sendiri tidak panas. Erwin cepat berdiri memandang pada Maskun kemudian istrinya. Dia lihat Juariah jadi gugup. Sementara Maskun sendiri gugup. "Mengapa kalian hendak membunuh aku?" tanya Erwin berterus terang. Amalia memandang ayahnya kemudian ibunya. Salah seorang, atau kedua-duanya pegang peranan dalam peracunan ini. Maskun juga seorang yang tidak bisa menahan diri dengan lantang ia berkata, "Dukun tak tahu diri yang mengguna-gunai. Anakku memang patut mati. Sayang sekali gelas itu pecah." "Kau punya penjaga diri rupanya dukun cabul." "Ya Tuhan, baru lagi dia mengobati dan menyembuhkan Amalia. Hari ini dia sudah dikatakan dukun cabul tak tahu diri. Dia tidak pernah berbuat suatu apapun yang buruk terhadap Amalia. Walaupun Amalia cantik, dia benar-benar tidak pernah tertarik padanya. Hei orang kaya yang sombong. Aku orang miskin dan hina. Barangkali di matamu, tetapi terus terang anakmu tidak ada artinya bagiku." Erwin merasa bahwa dia sudah salah ngomong. Mestinya dia tidak usah bicara begitu karena amat menyakiti hati Amalia, padahal gadis itu tidak berdosa. Tetapi Erwin pada saat itu tidak lagi sanggup menguasai dirinya. Apa boleh buat, dia juga manusia biasa yang kadang-kadang jadi harimau, tidak luput dari kekurangan dan kelemahan. Amalia menangis sedih dan malu. Semua gara-gara ayahnya si Sinting yang sombong, pikir Amalia dalam hatinya. Ayahnya seorang yang sangat palsu. Rupanya dia kemarin bersandiwara di hadapan Amalia ketika gadis itu mengatakan suka pada Erwin. Ayahnya mengatakan setuju dengan siapapun yang jadi pilihan anaknya. "Maafkan aku Amalia, tiada maksud melukai hatimu, tetapi ayahmu betul-betul keterlaluan," kata Erwin lalu meninggalkan rumah itu. "Dia dukun tak tahu diri, kapanpun dia tidak akan mendapatkanmu," kata Maskun kepada anaknya. Amalia menjerit histeris lalu menangis sejadi-jadinya. "Dia pasti diguna-gunai dukun keparat itu," kata Maskun lagi. "Tetapi dia akan mendapat bagiannya, dia belum tahu siapa." Maskun. Pada saat itu terdengar suara petir keras sekali. Mengetahui bahwa Erwin bukanlah manusia sembarangan yang boleh diremehkan sehingga takut akan akibat-akibatnya, maka Juariah berusaha membujuk suaminya agar jangan terlalu emosi dan berpikir berdasarkan nafsu atau kekuatan uang. Perempuan itu mengatakan kepada suaminya bahwa bukan tidak boleh jadi Amalia memang jatuh hati semaunya sendiri. Suatu hal yang wajar, katanya. "Wajar moyangmu," kata Maskun sengit. Ia sudah tidak bisa mengendalikan diri sehingga melontarkan makian yang begitu kasar terhadap istrinya. "Maskun, kau sudah keterlaluan. Moyangku kau bawa-bawa, kau barangkali tidak punya nenek moyang. Dukun itu sudah mengatakan bahwa anak kita dibikin gila oleh saudaramu si Jufri. Aku memang sudah lama sekali curiga sama dia. Kurang ajar, kini kau pun sudah berpihak sama si dukun. Sebentar lagi kau juga ikut jatuh cinta. Kau menuduh kemenakanku." "Jufri, mana mungkin. Dia begitu sayang sama Amalia." "Dukun bajingan itu yang bikin Amalia tergila-gila sama dia. Anak kita kan cantik, dia akan merasa bangga kalau bisa mendapat Amalia." "Bodoh, kau bodoh," kata Maskun. "Si Jufri itu ingin Amalia gila atau mati supaya dia yang mewarisi harta nanti." "Kau tidak sadar ya," kata Juariah kini tidak kalah sengitnya. "Betul-betul kau sudah gila, jangan sembarang tuduh. Kau menghina Jufri itu artinya menghina aku. Dan aku tidak mau menerima penghinaan. Yah, kau memang keluarga hebat. Kemenakanmu itu berhati emas." Akhirnya Amalia yang dari tadi menahan diri dengan sakit hati berkata lantang, "Aku juga yakin si Jufri yang mengguna-gunai diriku, bukan Erwin. Aku senang padanya dari perasaanku sendiri." Tiga beranak itu sama-sama panas dan melemparkan kata-kata pedas. Amalia terang-terangan berpihak pada ibunya. Pada waktu itulah datang seorang tamu yang tak lain daripada Jufri yang jadi bahan tuduhan dan pembelaan. Maskun segera merubah sikap ramah dan manis sekali pada
kemenakannya. Sebaliknya Juariah yang benci melihatnya membentak. Mau apa? Kau? Mas Kun jadi marah membentak istrinya. Apapun maunya, bukan jadi urusanmu. Berbeda dari biasa Jufri kelihatan gugup dan sambil menundukkan kepala ia berkata bahwa ia mau mohon maaf dan ampun atas segala dosanya. Sekarang Mas Kun yang jadi heran apa pula salah kemenakan yang amat disayangnya ini. Om dan Tante, kata Jufri. Saya telah membuat kesalahan besar dan tadi saya didatangi harimau di kamar saya. Harimau? Tanya Mas Kun. Ya harimau. Katanya kalau aku tidak mengakui dosaku malam ini aku akan dibinasakannya. Karena aku memang merasa salah maka aku datang. Apa salahmu? Tanya Mas Kun.